Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Adanya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Sebelumnya perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 7, nama saya Lukman Basa. Di sebelah saya Kevin Alfarija, saya Mufiqul Rahman, Dan saya Nanda Alfiranda. baik, lebih baik sekarang kita mulai presentasinya. Karena kalau memulai hubungan sama dia, itu tidak mungkin. Baik, selanjutnya ada judulnya. Ini berjudul tentang teknik sniffing menggunakan metode MITM dengan keroploid. Baik, selanjutnya akan lanjut ke masalah yang diangkat. Akan dijelaskan oleh Nanda Alfiranda. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah yang diangkat. Dalam kasus ini, kami menjelaskan bagaimana serangan man in the middle atau MITM menggunakan alat serosploid dilakukan untuk mendemonstrasikan proses sniffing, serta dampaknya terhadap keamanan data dalam jaringan. Selain itu, laporan ini memuat teori dasar, langkah-langkah praktikum, hasil pengamatan, serta analisa dari metode yang digunakan. Adapun tools dan software yang digunakan, yang pertama yaitu VirtualBox sebagai sistem operasi utama yang berfungsi membuat lingkungan uji coba yang aman untuk menjalankan sistem operasi Kali Linux sebagai platform utama dalam praktikum ini. Selanjutnya ada Kali Linux. Kali Linux adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang khusus untuk kebutuhan penetration testing dan ethical hacking, yang berfungsi menyediakan berbagai alat keamanan cyber, termasuk Serosploit dan Wireshark. Selanjutnya ada Serosploit. Serosploit adalah alat penetration testing berbasis Python yang dirancang untuk melakukan berbagai serangan terhadap jaringan. Alat ini memiliki fitur MITM, sniffing, spoofing, dan lain-lain. Berfungsi melakukan serangan MITM untuk memposisikan diri di antara dua pihak dalam komunikasi jaringan. Yang terakhir ada Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak analisis protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk menangkap dan memantau lalu lintas jaringan secara mendetail, yang berfungsi menganalisis data yang ditangkap oleh Serosploit untuk memvalidasi efektivitas serangan sniffing. Adapun kelebihannya mendukung berbagai protokol jaringan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin Alfariza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi dan flowchart dari serangan yang akan kami lakukan. Baiklah, di sini pertama di sini adanya flowchart. Flowchart di sini kami bahwa ARP spoofing adalah inti dari serangan ini yang memanfaatkan kelemahan protokol ARP di jaringan lokal. Kemudian tekankan bagaimana alat seperti Serosploit dan dari Wireshark membantu mempermudah serangan dan analisis. Kemudian penggunaan protokol aman HTTPS dan fitur keamanan seperti Dynamic ARP Inspection di router. Kemudian penjelasan dari topologi. Pertama di sini ada target, merupakan perangkat korban dalam jaringan lokal seperti komputer, laptop, atau perangkat lain yang terhubung ke router. Target ini adalah perangkat yang datanya akan diintersepsi oleh penyerang. Kemudian ada attacker atau Serosploit, perangkat penyerang yang berada di jaringan yang sama dengan target, menggunakan tool seperti Serosploit untuk menjalankan teknik MITM. Memungkinkan penyerang untuk menyadap atau memodifikasi lalu lintas data antar target dan router. Kemudian router gateway. Router bertindak sebagai penghubung jaringan lokal dengan internet yang meracuni tabel IRP, target, dan router sehingga data mengalir melalui perangkat penyerang. Kemudian yang keempat ada internet.
Jalur terakhir tempat lalu lintas data dari target atau router menuju layanan di luar jaringan lokal. Kemudian ada flowchart. Flowchart ini terdapat pertama paling atas yaitu ada mulai, di mana penyerang mempersiapkan perangkat yang akan digunakan, memastikan semua alat, misalnya Serosploit dan Wireshark, telah terinstall. Kemudian memastikan perangkatnya terhubung ke jaringan yang sama dengan target. Kemudian ada yang kedua itu inisialisasi jaringan. Penyerang memeriksa lingkungan jaringan lokal menggunakan alat seperti Nmap untuk memulai scanning yang bertujuan untuk memahami jumlah perangkat yang terhubung termasuk target dan router. Kemudian yang ketiga ada identifikasi target dan router. Penyerang mengidentifikasi alamat IP target dan router menggunakan hasil scanning sebelumnya. Misalnya penyerang mendapatkan IP target dan IP router. Kemudian keempat, menjalankan MITM dan ARP spoofing. Penyerang menggunakan ARP spoofing untuk mengelabui tabel ARP target dan router. Contohnya itu target diberi informasi palsu bahwa IP router telah milik perangkat penyerang. Yang kelima, mengalihkan lalu lintas data melalui penyerang. Dengan ARP spoofing, berhasil lalu lintas data target diarahkan melalui perangkat penyerang. Kemudian penyerang bertindak sebagai perantara yang dapat memantau, menyimpan, atau menginjeksi data. Kemudian yang keenam ada sniffing data menggunakan Serosploit. Data penyerang menggunakan Serosploit, alat khusus untuk menyadap sniff melalui lalu lintas data. Tool ini memungkinkan penyerang melihat komunikasi target seperti credential login, pesan, atau permintaan web. Yang ketujuh ada analisis data dengan Wireshark. Data yang telah disadap menggunakan Serosploit dianalisis lebih mendalam menggunakan Wireshark. Kemudian Wireshark membantu penyerang untuk mempelajari pola, di mana pola itu akan membaca paket data atau mendeskripsikan informasi yang sensitif. Kemudian tahap akhir itu ada selesai. Penyerang menghentikan serangan setelah mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan injeksi data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah demonstrasi serangannya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik sniffing, ya teman-teman. Teknik sniffing. Nih, teknik sniffing itu adalah teknik untuk memantau dan merekam lalu lintas data yang mengalir melalui jaringan komputer. Teknik ini juga dikenal dengan istilah mengendus, menguping, atau penyerapan. Nah, ini adalah masalah yang kami angkat dari proyek kami. Ini seperti istilahnya man in the middle, ada pria di tengah-tengah gitu. Ini ada gambarnya kalau salah. Middle. Nih kayak ini, kita bisa nguping antara user sama server gitu. Kita bisa melihat datanya atau melihat ID password. Ini bisa tool sniffing seperti aplikasi penganalisis paket. Banyak lah itu. Langsung saja masuk ke demonstrasinya. Ya. Pertama-tama kita buka ini terminal di Kali Linux. Oh ya, kalau cara untuk menginstalnya ada, bisa kita lihat langsung di Serosploit. Serosploit, kita langsung pergi ke GitHub atau halaman resmi Serosploit. Nah, di sini ada banyak file-file atau folder-foldernya. Nah, ini. Seperti ini tampilannya. Lalu pertama tuh kita disuruh untuk menginstal dependencies-nya. Suruh menginstal dependencies-nya, ada Nmap gitu, Helping Tree, Build Essential, Ruby Dev, libcap Dev, dan banyak lah. Ada Tabulate, Terminal Tables. Nah, lalu
Sudah menginstal tuh pakai sudo apt install gitu. Di sini kebetulan saya sudah menginstalnya. Langsung masuk saja ke sudo su, masuk ke mode root, masukkan password. Nah, di sini sudah ada cd exploit. Terus masuk mode root kan? Masuk mode root, udah kita install pakai git clone. Di sini ada git clone nih salah. Nih git clone https kita buat aja langsung di itunya di terminalnya. Git clone https github lensec exploit. Terus kita masuk ke direktori exploit dan install. Ini ada nih cd exploit dan sudo python install dan .py. Terus masuk ke direktori exploit. Nah, sini sudo exploit. Terus setelah menginstal semuanya, langsung kita masuk ke mode root di Kali Linux. Misal kita masuk cd exploit. Nah, setelah masuk di directory exploit, langsung jalankan script installernya. Script installernya di sini python 3 exploit.py. Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Tampilan exploit. Nah, sini ada IP address, MAC address, gateway, IPv, hostname. Ada nih, ini apa saya IP address di Kali Linux. Terus di sini kita ketik help. Di sini kan ada sini please type help to view comments. Help. Di sini karena kita akan menggunakan teknik sniffing, kita akan men-scan jaringan untuk mencari target setelah exploit berjalan. Kita ini perlu memindai jaringan lokal untuk menemukan perangkat target. Nih, kita scan misalnya, scan. Nanti akan muncul siapa saja yang bergabung dengan internet Android AP ini, WiFi di kos ini ya. Ntar lagi mapping your network. Nah, setelah muncul ininya IP yang tersambung di jaringan WiFi, kita bisa memilih siapa saja yang bisa kita serang. Contohnya untuk sekarang ini laptop saya pribadi dulu. Kita ke CMD, kita lihat IP kita sendiri. Config. Nah, di sini ada IP address dari wireless LAN adapter WiFi 192.168.10.20. Mana ada ini? Intel Corporate. Sini juga ada muncul MAC address-nya. Kita copy aja. Copy. Lalu paste. Dah. Nah, di sini langsung laptop saya ini 192.168.10.20 has been target. Berarti sudah ditargetkan oleh exploit. Terus which module do you want to load? Kita harus memilih modul sini. Ini banyak nih tip modulnya. Nah, di sini ada PScan, DOS-Tag. DOS-Tag ini sudah kita pelajari di KKJ, sudah dipelajari tuh keamanan jaringan. Terus ping request, inject HTML, inject JS, ada air download, sniff. Nah, ini sniff yang akan kita pakai. Sniff, dspoof, yp play, replace, driftnet, move, sama device. Di sini kebetulan kita akan memakai sniff. Nah, sniffing capturing any data pass over your local network. Please type run. Kita ketik run. Nah, di sini do you want to load SSL strip? Kita ketik iya aja. Nah, di sini sudah bisa kita memonitoring traffic. Setelah kita menjalankan sniffing, kita akan melihat traffic yang melewati perangkat target. Ini termasuk data seperti request HTTP, sesi login, cookies yang bisa juga, dan data sensitif lainnya jika tidak dienkripsi. Biasanya yang HTTP itu lemah. Link-link yang lemah itu. Misalnya login test lah. Login test. Sini. Nih kita buat apa ya, kelompok 7. Kelompok 7 username, passwordnya kelompok 7 juga. Kelompok 7 login. Ini untuk ngetes aja dulu ya teman-teman. Login. Nah, kita buka yang lainnya. Tapi tetap HTTP ya, karena ini ya, bisanya ke HTTP untuk sekarang. Masih banyak pengembangan lain dan kami belum belajar sampai sedalam itu. Mana yang paling HTTP ya? Nah, bentar. Ini ada. Kebetulan sudah coba-coba juga.
Nah, sini kan. Misalnya kita buka ini sudah muncul nih tidak aman, tidak aman. Nanti ini bisa terbaca histori apa saja yang kita buka di Wireshark. Nanti kita buka Wireshark. Nah, sudah. Lalu kita pergi ke Kalianok lagi. Kita stop aja dengan menggunakan Ctrl C. Nah, do you want to save logs? Yes. Yes. Logs has been saved. Nah, sudah dari sini nih kita langsung bisa ke itunya file system. Kebetulan di sini kita tidak ada WiFi adapter ya. Kalau misalnya ada WiFi adapter, lebih banyak lah yang bisa kita apain dengan Serosplay ini, dengan sniffing ini. Bisa banyak device dari file system OPT. Ada OPT, klik OPT, terus ke Serosploit, lalu Serosniff. Lalu di sini cari yang IP kita 192.168.10.20. Cari yang jamnya sama nih, misalnya dari kita itunya jam 7:11:42. Coba ya. Ini langsung pergi ke Wireshark. Yang dikirim Nanda di grup. Bentar ini di grup bismillah. HTTP. Bentar. Nah, di sini udah ada yang kita ini login. Di sini kita bisa melihat, nah ini teks username-nya kelompok 7 dan teks password-nya kelompok 7 yang sudah kita masukkan ke login tadi. Login tes HTTP. Tapi kok nggak muncul yang dua lagi ya? Nah, untuk sekarang ini saja dulu. Lalu kita ke pembacaan tampilan Wireshark-nya, pembacaan Wireshark. Tapi ini di apa opsional sih, tapi nggak apa-apa. Langsung saja di bagian atas ada paket list, menampilkan daftar paket yang telah ditangkap termasuk informasi waktu, sumber source, tujuan, dan protokol dan panjang datanya. Lalu ada analisis data pada gambar. Misalnya pilih paket pertama di daftar baris ke-1. Nah, di source ini bisa source nama komputer penggunanya. Ini 10.20, lalu ada destination. Setelah destination ada protokol. Protokolnya HTTP, ada length, ada info. Terus di sini request method post. Nah, di sini kita bisa juga melihat payload isi form. Ada kita mengisi form tadi login test, ada kelompok 7 nih. Username kita masukkan tadi kelompok 7-an, password juga kelompok 7, bisa terbaca di sini. Lalu langkah-langkah melakukan analisis Wireshark. Filter paket, gunakan filter HTTP untuk menampilkan hanya paket HTTP nih. Kita filter tadi kan HTTP, keluar yang HTTP aja gitu. Pilih paket tertentu, klik pada paket untuk melihat detailnya di bagian tengah. Nah, ini. Terus analisis payload, lihat data form yang dikirimkan pengguna di bagian paket details atau bagian ASCII pada paket bytes. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Langsung kembali ke teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi serangan dari Wireshark tadi. Pertama, kita menggunakan protokol enkripsi yang aman, seperti HTTPS. Pastikan semua komunikasi melalui web dilakukan dengan protokol HTTPS, yang mengenkripsi data antara klien dan server, yang mencegah penyerang membaca atau memodifikasi data yang dikirim. Kemudian ada TLS atau SSL. Gunakan enkripsi TLS atau Transport Layer Security
atau SSL Secure Socket Layer untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. Kemudian ada VPN, yang dimana VPN ini dapat mengenkripsi seluruh lalu lintas jaringan dari perangkat pengguna sehingga data lebih sulit untuk disadap. Kemudian mengimplementasikan ARP Spoofing Detection, ARP Inspection. Aktifkan Dynamic ARP Inspection atau DEA, yang dimana pada switch yang mendukungnya ini membantu untuk mendeteksi dan mencegah spoofing ARP dengan memverifikasi dan memvalidasi paket ARP di jaringan. Kemudian ada static ARP entries. Konfigurasi ARP statis untuk perangkat penting di jaringan, sehingga IP tertentu hanya dihubungkan dengan alamat MAC tertentu, yang mencegah perubahan dinamis yang bisa disalahgunakan. Kemudian menerapkan penggunaan VPN di jaringan publik. Saat menggunakan jaringan publik atau Wi-Fi yang tidak aman, pengguna disarankan untuk menggunakan VPN. Ini akan mengenkripsi seluruh lalu lintas, membuat sniffing dan MITM menjadi tidak efektif. Kemudian penggunaan sertifikat SSL atau TLS yang valid. Pastikan semua situs web dan aplikasi yang menggunakan sertifikat SSL atau TLS ini adalah yang sah atau valid. Jangan mempercayai sertifikat yang mencurigakan atau tidak valid, karena bisa jadi bagian dari serangan MITM. Yang kelima ada autentifikasi yang kuat. Menerapkan autentifikasi multifaktor MFA di aplikasi dan sistem penting. Meskipun penyerang berhasil mendapatkan kredensial melalui sniffing, penggunaan MFA akan membuat akun lebih sulit diakses tanpa faktor autentikasi tambahan. Kemudian ada monitoring dan IDS atau IPS. IDS dan IPS biasa digunakan untuk memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi pola yang mirip dengan serangan MITM atau ARP spoofing. Alat monitoring jaringan dapat digunakan untuk mendeteksi paket data yang tidak normal atau perubahan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau banyak salah, mohon maaf. Namanya juga manusia, bukan nabi, boy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.